Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, semangat, dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Arisa Nuraini. Kali ini kita akan bahas apa ya? Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari dan membahas mengenai daftar pustaka. Jadi, mungkin bagi yang kelas 11 kemarin sudah mempelajari mengenai karya tulis ilmiah, maka di dalam karya tulis atau karya ilmiah itu pasti ada bagian yang disebut sebagai daftar pustaka. Ada yang tahu daftar pustaka itu apa? Sudah pernah melihat ya bentuk dari daftar pustaka itu seperti apa? Kalau belum, coba dilihat contoh daftar pustaka berikut ini. Nah, itu tadi adalah contoh dari daftar pustaka bagi yang belum pernah lihat. Daftar pustaka disebut juga sebagai pranala, referensi, bibliografi, sumber acuan, maupun sumber rujukan. Biasanya daftar pustaka itu terletak di bagian paling akhir dari sebuah karya ilmiah. Atau kalian juga kalau misalnya melihat di sebuah buku yang non-fiksi, itu biasanya ada daftar pustaka di dalamnya. Daftar pustaka merupakan kumpulan daftar referensi atau sumber yang dijadikan acuan dalam tulisan ilmiah. Untuk apa sih daftar pustaka itu dibuat? Jadi daftar pustaka dibuat itu merupakan salah satu etika di dalam tulis menulis. Kalau misalnya kalian menyusun sebuah karya ilmiah maupun menyusun sebuah buku, maka tidak mungkin kalian tidak membutuhkan referensi atau teori dari penulis maupun dari buku lain. Jadi etika kita sebagai penulis adalah menghargai penulis lain yang teori maupun tulisannya sudah kita kutip dan kita masukkan ke dalam karya ilmiah kita. Daftar pustaka itu merupakan sebuah bentuk terima kasih dan juga mendukung ide dari penulis lain yang sudah kita ambil teorinya tadi. Selain itu, daftar pustaka itu juga akan menguatkan isi dari karangan kita dan juga terhindar dari plagiarisme. Jadi, ketika kita mengambil ilmu atau teori dari penulis lain, maka kita harus wajib mencantumkan penulis tersebut, sumber tersebut. Karena kalau tidak, berarti kita sudah melakukan plagiarisme. Jadi, suatu hal yang namanya plagiat itu tentu saja tidak baik. Lanjut ya. Kita akan mempelajari bagaimana sih menuliskan daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu sebenarnya ada beberapa jenis. Karena yang namanya daftar pustaka itu kan tadi adalah sumber acuan atau sumber referensi. Maka referensi atau acuan tersebut bisa dari beberapa sumber. Ada yang dari buku, ada yang dari majalah, koran, dan maupun internet. Kemudian saya akan menampilkan sekali lagi contoh dari daftar pustaka berikut ini. Kalau kalian melihat contoh tersebut, maka penulisan daftar pustaka yang pertama adalah disusun secara alfabetis. Artinya, kita menuliskan daftar pustakanya itu diurutkan dari abjad A sampai dengan yang terakhir adalah Z. Kemudian, di dalam daftar pustaka itu tidak memakai penomoran. Jadi tidak memakai nomor 1, sumbernya mana, 2, sumbernya mana, itu tidak. Sebagai gantinya, ya tadi, disusun secara alfabetis. Kemudian yang kedua adalah penulisan daftar pustaka itu berbeda dengan ketika menuliskan sebuah paragraf. Kalau misalnya kita menuliskan sebuah paragraf, maka baris pertamanya atau kalimat pertamanya itu biasanya kita akan menuliskannya menjorok dulu. Setelah itu baris selanjutnya baru rata kiri.
Namun untuk daftar pustaka itu kebalikannya ya. Jadi ketika kita menuliskan daftar pustaka satu sumber misalnya ya, kemudian dia terdiri atas 2 atau 3 baris penulisannya, maka justru baris pertama itu rata kiri, baris kedua dan ketiga itu malah justru yang menjorok ke dalam. Jadi kebalikan dari pembuatan paragraf, awalnya menjorok, setelah itu rata. Kalau daftar pustaka itu rata dulu, setelah itu menjorok, baris 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai daftar pustaka apabila berasal dari sumber buku. Yang pertama adalah nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Jadi terdiri atas 5 komponen. Sekali lagi, nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Saya seringnya itu meringkasnya atau menyingkatnya menjadi Nataju Koper. Ya, itu diambil dari suku kata depannya ya. Nama, tahun, judul, kota, dan per itu adalah penerbit. Jadi ingat-ingat Nataju Koper. Nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Kemudian di dalam penulisan daftar pustaka itu pasti menggunakan tanda baca. Hanya 3 tanda baca yang kita pakai, koma, titik, dan titik 2. Ingat, tadi sistematikanya itu ada 5 ya, Nataju Koper. Namun yang memakai titik ya, yang namanya titik itu kan biasanya di akhir ya. Yang memakai titik itu hanya nama, tahun, judul, dan penerbit. Maka yang kota itu diakhiri dengan tanda titik 2. Selanjutnya, ketika menuliskan nama pengarangnya, apabila terdiri atas 2 kata atau lebih, maka kita balik. Jadi ketika menuliskan nama pengarangnya, itu tidak nama pengarang yang sesuai urutan nama aslinya. Misal, nama saya adalah Arissa Nuraini, maka di dalam daftar pustaka itu menuliskannya tidak Arissa Nuraini seperti itu, tidak. Namun menuliskannya adalah yang bagian akhir sendiri, kata akhir itu ditaruh di depan. Maka jadinya adalah Aini, Arissa Nur. Karena nama saya kebetulan terdiri atas 3 kata. Kalau misalnya nama kalian hanya terdiri dari 1 kata, misal namanya adalah Robert, maka cukup tuliskan Robert saja tanpa harus dibalik-balik, gitu ya. Yang selanjutnya adalah tahun. Kalau penulisan tahun tidak terdapat masalah ya. Jadi kalian cukup menuliskan tahun kapan buku atau sumber tersebut itu diterbitkan. Kemudian yang selanjutnya adalah penulisan judul. Jadi penulisan judul di sini itu harus ditulis secara miring, atau kalau di dalam MS Word itu ada italic begitu ya. Kalau misalnya kalian menuliskan daftar pustakanya itu dengan tulisan tangan, maka bisa kalian underline atau garis bawah. Itu untuk penulisan dengan tangan ya. Jadi pokoknya judul itu harus dicetak miring atau boleh juga di garis bawah. Selanjutnya adalah kota. Kota itu adalah tempat penerbitan dari buku atau sumber acuan tersebut. Ingat, kota diakhiri dengan tanda baca titik 2. Dan yang terakhir adalah penerbitnya, diakhiri tanda titik. Selanjutnya, apabila penulis buku tersebut terdiri atas 2 orang, misalnya saya, Arissa Nuraini, dan Tinatun misalnya, maka yang dibalik namanya adalah cukup penulis pertama saja.
Jadi cukup nama saya yang dibalik, kemudian diberi dan Tinatun, begitu ya. Contohnya adalah Aini, Arisanur dan Tinatun. Selanjutnya, apabila buku tersebut ditulis oleh beberapa orang yang tidak mungkin dituliskan semuanya, maka cukup menuliskan satu penulis saja, penulis pertama, kemudian diberi DKK dengan huruf kecil, artinya adalah dan kawan-kawan, begitu. Jadi Aini, Arisanur, DKK itu menandakan bahwa buku tersebut ditulis oleh beberapa orang sekaligus.